Oke, sahabat semangat. Kali ini kita kedatangan seorang manusia yang kita nilai dari Sumatera super banget gitu. Yang selama ini kemungkinan Sumatera cari-cari karena sesuai dengan channel kita ya sebagai Sumatera. Jadi mencari manusia-manusia yang mempunyai kecerdasan dan intelijen dan peduli terhadap Nusantara. Sosok yang kamu temukan yaitu Bapak Enjeng Pangeran Aryo Nikolas Nyoto Prasetyo Dono Nagoro. Ya, Dono Nagoro. Wah, namanya panjang juga. Nah, ada dikatakan Pak bahwa tujuan kita untuk selamat ya Pak, lahir batin Ya, dalam berspiritual ataupun berketuhanan itu. Apakah dengan cinta kasih tadi itu bisa menjamin kita untuk selamat kan? pasti. Secara ekonomi, secara itu Semuanya kalau kita sudah melakukan kasih tadi, udah semua kehidupan pasti menjadi baik. jadi kok sesimpel itu Pak? Simpel, sangat simpel. Tapi oleh banyak orang kan dibuat ribet. Kan saya sering katakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat sederhana sebetulnya. Bisa temui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun. Jadi untuk berjumpa dengan sang kasih tadi sangat sederhana. Tapi oleh banyak orang kan dibuatkan metode jadi rumit. Iya, banyak ritual itu untuk pencapaian. Nah, maka saya katakan kita ini sebenarnya makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Oke. Maka banyak orang yang kedepankan ritualnya, maka spiritnya nggak pernah ketemu, Tuhannya nggak pernah ketemu. Dan masing-masing tadi loh menganggap ritualnya yang paling baik, paling benar, yang lain salah. Bahkan ritualnya dibuat menghasilkan uang gitu loh. Kalau mau ikuti ritual saya harus bayar sekian gitu kan? Iya Pak. Nah, ya apa jualan metode tadi? Bahkan ada yang kalau belajar spiritual ritual butuh seorang pendamping guru itu. Iya. Jadi bahkan kalau ada pendamping bayar sekian. Iya. Kita tanamkan sendiri kasih dalam diri kita. Di selama dalam hatimu udah ada kasih, kamu udah mencapai pencerahan tadi, ketemu dengan sang terang tadi, ya udah semuanya menjadi baik. Karena kasih itu indah, kasih itu damai, kasih itu tidak egois. Karena kasih itu apa? Tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, tanpa menuntut balas. Nah, kita kalau praktekkan kasih itu ya. Nah, apakah manusia arahnya agar seperti itu semua? Semua saya pikir Tuhan punya rencana yang sama ya, supaya karena dari sumber yang sama itu loh. Maka rahmatil alamin itu menyaut Tuhan itu kita semua itu rahmat bagi semua gitu loh. Tanpa per individu ya, tanpa membeda-bedakan. Jadi murni semua yang dikatakan sebagai manusia. Manusia, makanya kalau ada hukum, berarti seperti saya atau orang lain bisa juga pencapaian seperti sangat bagus ya, karena ada hukum ini. Hukum kasih ya, hukum kasih itu hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Ini kalau di Muslim bicara apa? Habluminallah. Ya, habluminallah dulu nih ya. Mau kasih Tuhan dengan segenap apa? Hati dipakai, jiwa dipakai, akal budi dipakai. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi akal budi dan jiwa kita gak dipakai, akhirnya apa? Menyebut nama Tuhan tapi menghancurkan. Menyebut nama Tuhan tapi membunuh. Menyebut nama Tuhan tapi menghakimi orang lain. Menyebut nama Tuhan tapi merusak. Ini kan hati, jiwa dan akal budinya dipakai. Iya. Nah, kemudian hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Udah di dunia itu kalau orang menjalankan dua hukum ini damai. Lah buktinya kalau kita tadi punya hubungan baik dengan Tuhan tadi, udah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi tadi, ya buktinya apa? Di sesama.
Kalau kita mengaku kita abluminal kita udah bagus, ya di abluminalnya pasti bagus. Iya. Jangan mengaku atau berpenampilan seolah abluminalnya baik, tapi dengan sesamanya sering nyakiti, membeda-bedakan, menghakimi, mengkafir-kafirkan. Wah, itu yang banyak terjadi. Ya, maka dipertanyakan ini abluminalnya atau Allah yang mana yang dia ikutin. Karena Allah yang saya kenal yang tidak seperti itu gitu loh. Allah yang penuh kasih dan sayang. Maka Rahman Ar-Rahim. Hablu minallah, hablu minanas, rahmat bagi semuanya kan itu. Tuh, apakah Nusantara sendiri itu bukan untuk arah ke situ, Pak? Enggak, saya hanya memberikan pengalaman perjalanan spiritual saya mengenal sang terang tadi kan gitu loh. Kalau keyakinan silahkan kembali ke keyakinan masing-masing, tapi tadi saya sudah mengajarkan ke mereka untuk tidak terjebak dalam ritual-ritual yang tidak, atau saya katakan kosong ya, ritual-ritual yang kosong. Jadi intinya kasih pun harus ikhlas ya. Ikhlas. Lalu banyak orang menjalankan ibadah pun nggak ikhlas karena tuntutan tadi, karena ribet atau karena punishment. Orang mencari Tuhannya atau ketemu Tuhannya karena dual tadi, pengen ribet atau karena punishment aja. Ya. Bukan karena kerinduan, bukan karena kebutuhan aku ketemu sang pencipta, ketemu kekasihku. Jadi kalau Anda punya pacar, mau ketemu pacar karena harus dimingi-mingi dulu atau harus ditakut-takuti dulu, kira-kira nyaman nggak? Iya, nyaman. Ya nyaman kan? Nah, selama ini banyak orang seperti itu. Mau ketemu kekasih, kalau Tuhan sebagai kekasih kita. Tapi tadi berharap sesuatu tadi. Aku mau ketemu tapi nanti tolong masalahku selesai, tolong bebanku hilang, gitu kan? Atau orang mau ketemu karena kekasihnya mengancam, awas kalau nggak ketemu saya loh. Oh gitu. Nggak tak kasih surga, nggak tak kasih ini, ya gitu kan? Padahal kalau saya ketemu kasih ya karena kerinduan, karena saya butuh gitu. Karena dengan ketemu kasih itu hidup saya menjadi nyaman, menjadi tenang gitu. Ya. Nanti selama ini banyak orang kan nggak pernah ketemu kekasihnya tadi karena apa, terjebak ritual tadi kan. Ya. Dan Tuhan sendiri beri tugas nggak Pak pada kita ini semuanya sebagai manusia? Ya tugasnya Per orang miskin ada kan di dunia spiritual ya. Saya sering dengar juga lelakon gitu Pak. mungkin misi-misi khusus ya, saya nggak paham itu. Yang saya tahu cuma Tuhan tuh pengennya apa? Ya kita ini menyalurkan kasih dan sayangnya aja ke semua makhluk ciptaannya. Intinya itu aja. Karena dia itu kasih, itu kan. Nah, perwujudannya kasih itu yang melalui kita ini loh. Bahkan supaya orang itu mengenal Tuhan itu ya melalui kita, melalui perbuatan kasih kita itu akhirnya orang mengenal Tuhan. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Ketika kita udah berbuat kasih kan orang udah tanya agamanya apa. Betul. Bahkan tuh saya dulu sering ya, banyak orang tuh gini, Pak Niko, saya tuh pengen umroh sama Pak Niko loh. Tak berikan tiket Pak gitu. Karena dia nggak tanya agama saya apa gitu. Oh dia belum tahu. Iya kan? Karena cuma melihat apa? Mereka merasakan kasih saya aja kan itu. Saya sering dulu dapat tawaran itu. Berarti sebenarnya kasih itu udah mencerminkan agama ya Pak? Maksudnya udah Esensi tadi loh, esensi semua pengajaran, esensi semua agama, esensi semua kitab suci itu adalah kasih. Kalau diperas itu sari-sarinya, ya kasih itu sari-sarinya. Tapi kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tanpa pamrih, kasih tanpa hitung-hitungan, kasih tanpa muter balas. Nah zaman ini banyak kasih tapi kasihnya mengikat. Oh ya. Aku mengasihi kamu tapi harus mengikat itu, kasih yang mengikat. Kalau kamu nggak sama dengan saya nggak ada kasih, kata kasih ya, mengikat. Atau memberi dengan berharap itu sama. Ya, tadi sama, kasihnya bersyarat, bersyarat mengikat. Pada kasih yang sebenarnya itu kasih yang memberikan sayap untuk orang bebas terbang tinggi, menemukan potensinya, melakukan perjalanan kehidupannya supaya sampai betul-betul ketemu Tuhannya kan itu. Dan selama ini banyak orang kan masih egonya yang dipertahankan. Mereka membuat merek, mereka membuat stempel. Itu karena apa? Karena ego sebetulnya. Iya. Karena egonya yang mau ditonjolkan. Ya kan? Masa katakan kamu tuh melayani pemimpinmu, melayani golonganmu, tuh melayani Tuhan.
Jadi, namun banyak kan loyalnya pada pemimpinnya, pada komunitasnya, pada golongannya. Oh. Dan soalnya tadi golongannya yang paling baik, paling benar tadi.